Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya sukacita dan berkat dari Tuhan benar-benar diperoleh dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih dapat melaksanakan ibadah melalui sarana aplikasi Zoom. Untuk membuka ibadah, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 ayat 1, 2, dan 3. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Marilah kita berdoa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Atas segala kebaikan-Mu, cinta kasih dan rahmat-Mu. Engkau Allah yang tetap setia, menuntun dan memelihara hidup kami dari waktu ke waktu dan dalam segala kondisi yang kami jalani. Engkau sendiri juga yang menumbuhkan kerinduan hati kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini, dan kami rindu pertolongan dan berkat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin tuntunan-Mu untuk hari-hari yang masih Engkau percayakan bagi kami untuk kami jalani. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas keluarga, pekerjaan, dan interaksi yang Engkau hadirkan dengan kami bersama orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, sungguh tiada terukur
dan tiada terbalas segala kebaikan-Mu. Tetapi ajarlah kami senantiasa untuk bersyukur dan mengandalkan Tuhan, agar kami tetap setia di dalam seluruh pikiran, di dalam seluruh kata dan perbuatan kami, dan untuk mencerminkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat serta penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, sekarang kita dengarkan pembacaan Mazmur yang akan saya bacakan seluruhnya dari Mazmur 90 ayat 12 hingga 17 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sekarang mari kita dengarkan pembacaan hukum Taurat, yaitu dari Titah 1 sampai dengan Titah ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita kesepuluh, jangan mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bercermin darinya untuk melihat diri kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kita juga, dengan segala kelemahan dan dosa-dosa serta pelanggaran kita. Oleh karenanya di dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami orang berdosa yang hina dan lemah ini datang ke hadapan hadirat Tuhan di dalam rasa takut dan gentar, karena kami menyadari ya Tuhan segala kelemahan dan dosa kami, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami berdosa di dalam pikiran dan rancangan-rancangan kami. Kami berdosa di dalam kata, baik lisan maupun tulisan kami. Kami berdosa di dalam tindakan dan perbuatan kami sehari-hari. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi, tetapi Engkau sendiri melihat ya Tuhan bagaimanakah kasih kami. Engkau telah mengampuni kami, tetapi kami terlalu sering sulit untuk mengampuni. Kami juga menolong orang lain, tetapi ada kalanya kami pamrih dalam menolong. Ya Tuhan, di dalam duduk, berdiri, atau berjalan, kami tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam kerendahan hati memohon kepadamu, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ingatkanlah kami selalu akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah oleh penebusan Kristus yang sesungguhnya telah membasuh dan menebus kami. Biarlah kiranya darah yang tercurah itu akan membarui kami kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, dan kiranya dalam kuasa Roh-Mu akan meneguhkan bagi kami rahmat, kasih, dan pengampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, baharui hati kami untuk membangun relasi dengan Engkau dan dengan sesama kami, sehingga seluruh pikiran, perkataan, dan tindakan kami akan mencerminkan kuasa dan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang mengizinkan kami boleh berdoa dan memohon kepadamu, dan kami yakin sungguh di dalam kasih dan rahmat-Mu yang besar, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman percayamu, yakinilah sungguh-sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 149 ayat 1 dan 2. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit
diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus, menuju surga jalanmu bersama Tuhan Yesus, baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman-Nya yang menjadi perintah hidup baru bagi kita, sebagaimana yang akan saya bacakan dari Lukas pasal 9 ayat 57 dan 58 serta ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Marilah kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru tadi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Berikut kita ikuti pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh dua orang jemaat. Pembacaan pertama terambil dari Ayub 23 ayat 1 hingga 9 dan dilanjutkan 16 dan 17. Pembacaan kedua Ibrani 4 ayat 12 hingga 16. Kami persilakan kedua jemaat. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Ayub 23 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 16 dan 17. Berjudul Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia.
dan boleh datang ke tempat ia bersemayan. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang telah mendengar firman Tuhan. Jemaat yang kekasih, dengan mengambil sikap sempurna dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman bersama-sama semua orang percaya di segala tempat di muka bumi ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia memelihara hidup kita dan menopang kita dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan serta interaksi yang kita lakukan. Dan oleh Tuhanlah juga di dalam kuasa Roh-Nya yang menumbuhkan kerinduan kita untuk boleh bersekutu saat ini dalam ibadah Minggu, bertepatan di minggu ke-20 setelah Pentakosta. Kita bersyukur juga bahwa di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang bergabung juga dari Indonesia dan dari sekitar Sydney. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang, Tuhan memberkati. Ibu Bapa dan Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 hingga 31. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah."
Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Sampai demikian kita boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita terlebih lagi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, izinkan saya menekankan satu tema bagi kita, yakni hidup kekal dan upah mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, seorang penulis buku yang cukup terkenal, dan dalam bukunya yang berjudul Rich Dad, Poor Dad, berkata tentang the poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. Itu yang dia katakan. Nah, pandangan dari Robert Kiyosaki ini sangat dikagumi oleh banyak orang dalam zaman ini, karena ia memberi kritik tentang bagaimana orang hidup dan mengelola uang. Ia mengemukakan kritiknya atas krisis finansial yang dialami banyak orang, karena pada umumnya orang belajar tentang work for money. Namun begitu banyak juga orang yang tidak memperoleh. Tetapi menurutnya mereka tidak belajar bagaimana uang bekerja untuk mereka. Jadi pencapaian tertinggi menurut Kiyosaki adalah bahwa orang-orang hebat itu uanglah yang bekerja bagi mereka. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, lalu bagaimana kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini? Saya katakan bahwa gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Kiyosaki itu sebenarnya mewakili pandangan dan orientasi hidup manusia zaman ini untuk mendapatkan uang, mendapatkan kesuksesan. Tetapi kita akan melihat bagaimana pandangan Kristiani kita dari perspektif iman Kristen. Karena kalau kita mencoba mengecek dari Alkitab, pandangan terhadap harta milik dan kekayaan cukup mendapat perhatian di dalam Alkitab. Kita baca misalnya di dalam kitab Amsal, yakni Amsal 22 ayat 2 dikatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Dan di dalam prakteknya kita harus mengakui juga bahwa harta benda itu, kekayaan atau uang, itu dipandang sebagai sesuatu yang baik untuk dinikmati.
untuk dimiliki, untuk digunakan, tetapi harus secara bertanggung jawab. Dan ada memang beberapa tokoh di dalam Alkitab, seperti kaum Rekhab, atau juga yang mungkin lebih populer bagi kita kenal, yakni Yohanes Pembaptis. Mereka ini memilih hidup bertapa, beraskese, hidupnya jauh dari harta milik. Tetapi mereka sangat dihormati karena memiliki disiplin hidup yang tinggi. Hanya saja, Alkitab tidak memberi satu anjuran atau perintah untuk mengikuti jejak hidup mereka, seperti jejak Yohanes Pembaptis misalnya, yang dia berpakaian pun kalau kita baca dalam Alkitab dengan kulit, juga makanannya madu dan belalang hutan, seperti itu. Dia juga hidup di padang gurun. Tidak ada anjuran mesti seperti itu. Bahkan beberapa tokoh tertentu juga yang kita kenal di dalam Alkitab, ya mereka itu memiliki, punya harta, kaya. Katakanlah misalnya seperti Abraham. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 13 tentang Abraham dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Atau juga tokoh Ayub yang kita kenal itu, dia kaya raya. Salomo juga demikian. Jadi tidak ada larangan untuk menjadi kaya, memiliki banyak harta, tetapi bagaimana orang beriman menggunakan semua itu secara bertanggung jawab. Nah, lalu apa yang ingin kita maknai, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, terkait dengan pengajaran Yesus lewat teks hari ini? Kepada kita diperkenalkan diskusi dalam bentuk pertanyaan dari seorang yang kaya kepada Yesus. Di dalam ayat 17 dikatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mari kita garis bawahi pertanyaannya, memperoleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Greek disebut zoe aionis. Nah, ketika ditanya sedemikian, Yesus tidak segera menjawab pertanyaannya, melainkan menilai alasannya mengapa menyebut Yesus sebagai orang baik atau guru yang baik. Dan Yesus mengarahkannya kepada sumber dan sosok kebaikan, yakni Allah semata. Lalu Yesus kemudian mengaitkan apa yang ia pahami tentang perintah Allah dan bagaimana ia menghidupinya. Lalu ketika dikaitkan dengan perintah dari hukum Taurat, ia merespon pada ayat 20, "Semua itu telah kuturuti sejak masa muda." Nah, sampai di sini Ibu Bapak dan Saudara, terlihat bahwa ia sudah memenuhi syarat dan standar moral sesuai dengan perintah Allah dalam hukum Taurat. Tetapi kemudian Yesus berkata kepadanya di dalam ayat 21, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, oleh perkataan dan anjuran Yesus ini, ia menjadi sangat kecewa. Lalu pergi dengan sedih hati. Dikatakan pada ayat 22, sebab banyak hartanya. Nah, kita kemudian menganalisa dari respon dan sikapnya atas perkataan Yesus, bahwa walaupun ia melakukan semua tuntutan hukum Taurat, tetapi ia sesungguhnya lebih terikat kepada hartanya. Dan walaupun ia kaya dengan memiliki harta,
tetapi ia hidup hanya bagi dirinya sendiri. Orientasinya hanya kepada dirinya sendiri. Ia kaya harta, tetapi hatinya miskin dan jauh dari kemurahan hati untuk mau berbagi. Dan ketika ia mengajukan pertanyaan kepada Yesus untuk memiliki, bagaimana caranya memiliki hidup kekal zoe aionis, yang dimensinya sesungguhnya adalah hidup spiritual, ilahi, dan abadi, ternyata hati dan aktivitas hidupnya terikat kepada harta duniawi yang sementara dan yang akan lenyap itu. Lalu kemudian kita dengarkan tadi, kita baca di dalam ayat 24, Yesus menyebutkan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24. Nah, mengapa Yesus mengatakan demikian, Ibu Bapa dan Saudara? Kalau kita bandingkan dengan perkataan lain yang diucapkan oleh Yesus, Yesus pernah mengatakan seperti ini dalam Lukas 12 ayat 33. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita memahami bahwa harta benda itu memang bisa mengubah orientasi, mengubah tujuan hidup, mengubah lifestyle manusia. Orang baik bisa menjadi tidak baik oleh harta benda. Bisa terjerumus atau sebaliknya menjerumuskan. Atau pada fakta yang banyak terjadi termasuk di negeri kita. Banyak orang kaya tetapi akhirnya masuk penjara, ditangkap oleh KPK. Jadi kita bisa tahu dari mana sumber kekayaannya dan apa yang menjadi isi dari pikiran, moralnya, etikanya seperti apa. Orang beruang bisa membeli kesenangan. Orang beruang bisa membeli hukum, menguasai, dan bahkan bisa menindas orang lain. Kita yang tidak kaya saja, Ibu Bapak dan Saudara, kadang-kadang pun ya kita bisa mendikte atau mengatur seseorang dengan pemberian yang kita berikan. Jadi kita menolong orang, tetapi ada maksud, ada keinginan untuk menguasai atau mengatur. Nah, Rasul Paulus di dalam nasihatnya menekankan pentingnya kekayaan hati. Ia mengatakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan berbagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, bedanya dengan orang kaya yang datang kepada Yesus. Ia kaya harta, tetapi tidak kaya hati, tidak mau berbagi, tidak memiliki generosity. Nah, Paulus pada bagian lain menganjurkan keseimbangan antara kekayaan harta dan kekayaan hati atau generosity. Di mana dengan harta, dengan apa yang dimiliki oleh seseorang, mereka dapat melakukan misi dan melakukan kebaikan bagi sesama. Itu tadi poin yang dapat kita lihat pada suratnya kepada Timotius itu. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan pengajaran Yesus lainnya, sebenarnya Yesus tidak menolak juga atau tidak anti kepada kepemilikan dan harta benda. Tetapi bagaimana seseorang dengan memiliki atau berharta
ia tetap terarah hidupnya kepada Tuhan. Relasinya dengan Tuhan tetap baik. Iman percayanya tetap teguh. Itu sebabnya kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal-hal yang sifatnya material, kekayaan itu akan menjadi sesuatu yang ditambahkan, additional terhadap relasi utama kita, hubungan kita dengan Tuhan, yakni mencari kerajaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pada bagian berikutnya dari perikop ini adalah pengajaran Yesus terkait dengan upah mengikut Dia, yang berbeda dari kenyataan yang dialami oleh orang kaya tersebut yang datang kepada Yesus. Di sini murid Yesus yang bernama Petrus berkata pada ayat 28, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Walau di sini Petrus tidak secara nyata bertanya atau meminta apakah imbalan bagi mereka yang telah meninggalkan segala harta milik bahkan keluarga, tapi pastilah Yesus tahu maksudnya. Maksud dari pernyataan Petrus tersebut. Nah, itu sebabnya Yesus berkata pada ayat 29 dan 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, di sini Yesus kembali mengarahkan pandangan murid-muridnya dari ketiadaan harta secara material kepada kepemilikan harta yang imaterial, yakni hidup yang kekal, yang tidak dapat dibandingkan dan dinilai secara material. Dan kalau Yesus di sini menggunakan kata menerima kembali 100 kali lipat, tentulah tidak kita pahami secara matematis sebagai kelipatan material, melainkan suasana harta surgawi yang melebihi segalanya. Pengertian ini dapat kita kaitkan kembali dengan perkataan Yesus kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 19 hingga ayat 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita maknai dari pengajaran Yesus ini dalam kondisi dan konteks kehidupan yang kita jalani saat ini? Yang pertama, perkataan Yesus tidak untuk menyurutkan semangat kita untuk bekerja, berkarya, dan mempertahankan hidup agar survive, bahkan juga tidak melarang kita untuk memiliki uang, harta, atau kekayaan. Kita tahu bahwa Allah sesungguhnya merancang hal-hal yang terbaik bagi kita. Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga memelihara hidup kita, memberikan segala kebutuhan hidup kita. Dan pemazmur memberikan satu kesaksian, kalau kita baca dalam Mazmur 37 ayat 25, dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Ini adalah satu
keyakinan iman bahwa Tuhan menjamin kehidupan orang percaya. Lebih daripada itu, Yesus juga menasihatkan agar orang percaya itu jangan khawatir. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan menjamin kita, tetapi sekaligus mengarahkan hidup kita terutama berorientasi kepada Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara, kemiskinan atau kekayaan itu tidak boleh menjadi ukuran relasi kita dengan Allah atau penentu kualitas iman kita kepadanya. Hidup itu lebih penting dari apa yang kita terima yang lainnya yang hanya sebagai additional complementary terhadap hidup. Dan Tuhan pemberi hidup itu lebih berharga dari pemberiannya. Harta benda atau kekayaan tidak boleh merusak relasi kita dengan Tuhan. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh merusak. Dan jangan ketika orang sudah memiliki, maka aktivitas kehidupannya semakin menjauh dari Tuhan. Penulis Amsal mengatakan seperti ini dalam Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sekali lagi, kekayaan atau kemiskinan tidak boleh merusak relasi kita dengan Tuhan. Bahkan orang yang memiliki, ia dapat menggunakannya secara baik dan positif untuk memuliakan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi saat ini dan dirasakan banyak orang sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan menyusahkan. Tetapi orang percaya akan dimampukan untuk melihat sisi positif dan menjalaninya dengan terus berkomunikasi dan membangun relasi dengan Tuhan sumber pertolongan. Orang percaya harus semakin mampu menjalaninya sebagai kesempatan untuk semakin mengandalkan Tuhan dan mempertajam solidaritas dengan sesama. Jadi orang percaya itu ketika dia mengalami kesusahan, dia akan belajar mengerti arti kesusahan dan memampukannya untuk memiliki empati dan solidaritas bagi orang lain. Orang kaya atau orang percaya maksud saya, ketika dia sakit, akan semakin memampukannya untuk memahami, tahu arti penderitaan. Dan itu akan memampukannya untuk menolong orang lain yang sakit, berempati terhadap yang sakit. Orang yang lapar dan haus akan semakin menghargai nilai dari sepiring nasi dan secangkir air. Orang yang memiliki dan berkecukupan akan dimampukan juga memahami mengapa Tuhan menitipkan harta milik baginya yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dia bawa kepada kehidupan kekal atau kehidupan setelah di dunia ini, setelah ia meninggalkan dunia ini. Jadi dengan memiliki akan menyadarkan seseorang apa sebenarnya arti, maksud, tujuan Tuhan memberikan sesuatu baginya untuk dimiliki. Dan itu sebabnya kalau kita baca pada bagian lain ada satu peringatan yang pernah Tuhan berikan kepada orang yang kaya dalam perumpamaan Yesus yang terhadap orang yang mengandalkan hidupnya pada hartanya. Di dalam Lukas
12 ayat 20 dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dan ini diucapkan ketika orang kaya tersebut mengatakan, hai jiwaku bersenang-senanglah, padamu banyak harta, begitu. Jadi dia hanya mengandalkan kehidupannya pada harta yang akan binasa itu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, untuk tidak menghadapkan kita pada pengertian yang begitu rumit tentang siapa yang masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dua hal berikut ini perlu kita renungkan. Yang pertama, pada bagian lain, Yesus pernah mengatakan kepada murid-murid yang diutusnya, 70 orang murid yang diutus untuk bermisi. Dalam Lukas 10 ayat 9 dikatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dan ini mengindikasikan bahwa ketika kita menerima kuasa dan otoritas Allah dalam hidup kita, maka kita sesungguhnya sudah dekat dan berada dalam kerajaan Allah. Yang kedua, pertanyaan Yesus tentang dua orang anak yang disuruh oleh ayahnya dalam perumpamaan. Dikatakan di dalam Matius 21 ayat 31 sampai 32. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya sejenak untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini secara khusus kepada saudara kita yang hari ini akan mengaku iman percayanya, yakni saudari Clara Stefani. Pengakuan iman adalah tanda kedewasaan iman dan keyakinan yang kuat bahwa saudara yang mengaku percaya sungguh meyakini dan berjanji untuk hidup dalam kerajaan Allah. Pengakuan iman adalah juga menandakan penerimaan keselamatan sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini lebih dari sekedar syarat formal untuk konfirmasi sidik. Ini lebih dari sekedar syarat formal, misalnya untuk rencana selanjutnya, termasuk rencana berkeluarga. Adalah juga keliru kalau urusan masuk ke dalam kerajaan Allah dipahami hanya seolah urusan sesudah mati, tetapi adalah juga urusan selama kita hidup. Tetapi setiap orang percaya dan yang menuruti kehendak Bapa dan yang bertobat adalah orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah. Dan syarat itu yang sekaligus menjadi tawaran dari Allah berlaku bagi kita semua, bagi setiap orang percaya saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga, kami telah Engkau izinkan sejenak mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus meneguhkan kami untuk memahami dan terlebih untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak dan saudara yang terkasih, kita akan menyaksikan konfirmasi CD dari seorang saudara kita, dari Clara Stefani, yang akan menyaksikan iman percayanya hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 364 bait pertama dan ketiga. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kini kita menyaksikan anak kita yang hendak mengaku iman percayanya. Ia telah dibaptis dengan baptisan kudus, dan pada saat mereka dibaptis, orang tua mereka juga telah berjanji untuk membimbing dan menghantar mereka ke gereja dan untuk mempelajari firman Tuhan. Tibalah saatnya mereka hendak mengaku iman percayanya. Sebagaimana firman Tuhan menegaskan bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10. Sekarang saya ingin menyampaikan amanat berikut ini kepada orang tua yang hadir di sini, juga keluarga yang sekaligus menjadi saksi. Saudara orang tua maupun wali dari Clara Stefani yang hendak mengaku iman percayanya. Sekarang anak yang saudara kasihi berada di hadapan jemaat di sini. Saudara patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati atas kasih dan anugerahnya selama ini. Anak saudara telah mengetahui firman Allah dan jalan kebenaran. Tetapi adalah baik juga bila saudara mengingat sikap dan perilaku saudara yang tidak pantas terhadap anak saudara. Allah telah menganugerahkan dia kepada saudara dengan pesan supaya saudara membimbing dia menuruti firman Allah. Apakah saudara telah mengajari dia dengan firman Allah? Apakah saudara senantiasa mendoakan dia supaya tidak sesat dan tidak binasa?
Oleh karenanya, hendaklah saudara bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon keampunan dosa atas segala kekurangan saudara terhadap anak saudara ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan benar, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu kepada anak kami selama ini. Kasihani dan terimalah dia menjadi anak-Mu. Ampunilah segala dosa kami orang tuanya yang mungkin menjadi batu sandungan baginya. Jangan biarkan dia tersesat karena perilaku kami orang tuanya. Ampunilah juga dosa anak kami ini, dosa terhadap-Mu ya Allah, maupun dosa terhadap orang tuanya dan juga terhadap sesama. Kiranya Roh Kudus tinggal dalam dirinya, sehingga ia menjadi murid-Mu yang setia. Kiranya Tuhan meneruskan apa yang telah Engkau mulai dalam hati dan pikirannya. Pimpinlah kami semua, supaya tidak seorang pun yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Clara Stefani sebagai calon CD. Saudara akan mengaku iman percaya, oleh karena itu jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan Allah dan jemaat yang ada di sini. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta dan Juru Selamat kita? Iya, saya percaya. Kedua, apakah saudara yakin bahwa firman Allah yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan kepada kebenaran dan hidup? Ya, saya yakin. Ketiga, apakah saudara berjanji untuk menghayati iman dengan benar dan akan membuktikan kedewasaan iman? Dan apakah saudara berjanji dengan segenap hati dan sekuat tenaga untuk melawan segala dosa? Ya, saya berjanji. Keempat, apakah saudara bersedia dengan setia menerima perjamuan kudus seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus? Dan apakah saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota gereja? Ya, saya bersedia. Saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Hendaklah saudara setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara mahkota kehidupan. Sekarang saya mempersilakan saudara untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yakni pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Clara Stefani, firman Tuhan yang menjadi ayat pegangan bagi saudara dalam pengakuan iman percaya pada hari ini Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Gereja Kristen Indonesia di Australia, GKIA, tertulis di dalam Kolose 4 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat
terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab itulah jalan menuju kepada kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara iman kepercayaanmu, dan Tuhan menguatkan engkau untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Saudara telah mengaku iman percaya, oleh karenanya muliakanlah Tuhan dan jangan mengikuti kehendak iblis. Tuhan akan melindungi saudara dari yang jahat apabila saudara tetap percaya kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah saudara kami ini yang telah kami serahkan kepadamu. Lindungilah dia, dan biarlah ia tetap setia terhadap janji yang telah diikrarkannya. Kuduskanlah dia dalam firman-Mu, supaya iman percayanya nyata dalam hidup sehari-hari. Amin. Demikian kami ucapkan selamat kepada saudara Clara Stefani yang telah mengaku iman percayanya hari ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat akan dari seksi ibadah, yaitu ibadah Minggu Zoom. Seperti biasa, kita akan melakukan ibadah Minggu berlangsung setiap minggu dengan menggunakan aplikasi Zoom pada pukul 10 pagi. Kemudian yang kedua, ibadah ini akan direkam dan ditayangkan pada pukul 6 sore melalui YouTube GKIA Sydney. Dan yang ketiga, majelis juga menghimbau agar jemaat mengikuti ibadah tersebut seperti layaknya kita beribadah. Kemudian yang kedua dari seksi pengajaran, Bapak Ibu diajak untuk mengikuti penelaan Alkitab umum dan doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kedua, mengajak pemuda-pemudi untuk mengikuti penelaan Alkitab Pemuda yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober pukul 7.30. Diharapkan kehadiran para pemuda dan pemudi untuk acara PA tersebut. Ketiga, kita telah menyaksikan peneguhan CD Saudari Clara Stefani. Keempat, persembahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menyalurkan persembahan melalui direct debit Commonwealth seperti terlampir pada screen. Demikian warta jemaat pada siang hari ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan warta jemaat. Dan marilah kita tetap berdoa agar apa yang telah disampaikan, bahkan program-program pelayanan lainnya, boleh kita lakukan
di dalam kuasa kehendak Tuhan, sekalipun kita sadari betul bahwa kita sekarang ini mengalami banyak kesulitan atau keterbatasan di masa-masa pandemi ini, tetapi kita yakin bahwa Tuhan akan tetap memberi kita semangat, sukacita melakukan yang terbaik. Marilah Ibu Bapa dan Saudara, kita berdoa kepada Tuhan untuk memohonkan sejumlah doa syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menghimpun kami dalam persekutuan. Engkau telah juga menaburkan firman-Mu, dan kami ingin menyerahkan sepenuhnya kembali kepada otoritas Tuhan, agar Engkau yang memampukan kami memahami firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu, serta menumbuhkan iman percaya kami kepada-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan, khususnya kepada saudari kami Clara Stefani yang hari ini telah mengaku iman percayanya. Biarlah Tuhan yang meneguhkan iman percayanya untuk bertumbuh di dalam Tuhan, memampukannya untuk semakin dewasa di dalam iman percaya, membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, serta tetap bersandar kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa atas rencana pemberkatan pernikahannya untuk hari Sabtu mendatang. Biarlah semuanya boleh dilakukan di dalam kuasa kehendak Tuhan. Beri mereka sukacita, bahkan juga seluruh keluarga yang juga berdoa untuk mereka. Kami juga ya Tuhan memohon kepadamu berkat tuntunan perlindungan-Mu bagi keluarga besar GKIA, keluarga kami yang ada di Sydney di New South Wales di Australia ini, bahkan juga keluarga besar kami yang ada di Indonesia dan di belahan bumi lainnya. Lindungi berkati mereka ya Tuhan, jagai, berikan kesehatan, jauhkan segala sakit penyakit, dan tetap berikan sukacita, berikan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami juga ya Tuhan mohon Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang Engkau panggil dalam tugas-tugas pelayanan suci ini, para majelis dan penatua, agar Tuhan yang memberikan semangat sukacita untuk tetap memikul salib Kristus di dalam tugas-tugas mereka, bahkan juga dalam tanggung jawab yang mereka emban di tengah pekerjaan dan keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang Kau titipkan bagi setiap keluarga, dari anak bayi yang bertumbuh, juga anak-anak sekolah minggu, mereka para teenager dan para pemuda. Kami berdoa juga untuk para orang tua, bahkan para elderly. Engkau tetap beri kesehatan, semangat hidup. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menjalani masa sekolah. Mungkin dalam waktu yang tidak dekat mereka akan kembali beraktivitas sekolah secara langsung, tetapi berilah mereka adaptasi yang baik, semangat dan sukacita. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang mengayomi kami hidup di Australia dengan kerja kerasnya, agar Tuhan yang memberi hikmat juga untuk setiap program yang saat ini terus diperjuangkan, yakni vaksinasi, agar setiap warga juga boleh berperan, ambil bagian, kooperatif, sehingga doa-doa kami agar Tuhan juga menjauhkan virus corona ini boleh sejalan dengan upaya kami untuk merespon keadaan ini. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dengan segala kondisi yang juga sangat kompleks. Kami yakin tangan Tuhan bekerja
memberikan hikmat juga kepada para pemimpin, memberikan juga kesadaran sebagai warga bagi seluruh warga Indonesia, agar segala sesuatu yang ditetapkan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa boleh berlaku dengan baik. Ya Bapa dalam surga, kami sesungguhnya terbatas mengungkapkan doa-doa kami, tapi Tuhan mengetahui isi hati kami yang terdalam. Doa-doa dan kebutuhan secara pribadi juga Engkau tahu Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan kondisi ekonomi dan finansial, yang bergumul dengan relasi, karena Tuhan yang memulihkan semuanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani, material, maupun berkat rohani. Bahkan mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia. Berkatilah mereka yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, beri kesehatan, hikmat, dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Dengarkanlah juga doa kami, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kembalilah kepada kehidupan dan aktivitasmu sehari-hari dengan tetap mengandalkan cinta kasih dan kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.